Selamat datang di channel Uncle Joe, channel seputar bisnis kopi ya. Lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Anyway, buat teman-teman yang pertama kali datang ke channel ini, kenalin ya, nama gue Joe dan gue punya kedai kopi di Bogor. Ya, di Bogor dan sudah jalan 4 tahun ini. Dan di kesibukan membangun kedai kopi, gue bikin workshop atau pelatihan atau kelas ya. How to build a coffee shop. Jadi gue sharing bagaimana cara gue membangun sebuah bisnis, sebuah kedai kopi lewat sharing sederhana lah ya. Dan ternyata responnya cukup baik, cukup bagus dan nggak nyangka udah 50 batch gitu ya. Ini yang ke-50 nih, bulan Juli. Gue mau sharing sekali lagi, udah ada 160 outlet lah kurang lebih melahirkan kedai kopi lain ya. Jadi Uncle Joe punya kedai kopi, sharing bagaimana cara memulai bisnis kopi dan sudah melahirkan 160 kedai kopi. Target gue ada 1000 outlet yang gue lahirkan dengan berbagai macam brand yang ada di Indonesia. Ada 300-an orang lah kurang lebih yang gue bina, yang gue mentor, yang gue dampingin secara personal ataupun grup. Ya gue bersyukur sih, jadi kita bisa keroyokan gitu ya, rame-rame membuka lapangan pekerjaan buat masing-masing daerah gitu ya teman-teman. Jadi kali ini gue pengen sharing aja di video kali ini soal workshop ini ya. Ada pertanyaan yang mungkin cukup sering ditanyakan. Kan sekarang bisnis kopi udah rame. Kedai kopi udah banyak di mana-mana. Emangnya masih oke kalau kita buka kedai kopi? Gitu ya. Tiap jarak 100 meter, 200 meter ada kedai kopi. Memangnya oke, Uncle, buka kedai kopi? Mungkin teman-teman perlu mengerti satu hal ya. Ini gue sharing aja. Kalau dalam sudut pandang kita ya, kita melihat segala sesuatu. Kadang-kadang kita itu perlu melihat secara perspektif, secara makro, secara global gitu ya melihatnya. Kalau lihat dari perspektif kita, point of view kita, kasat mata kita, ya memang rame gitu. Memang banyak. Tapi bukankah semakin banyak semakin bagus? Bukan semakin jenuh loh. Coba deh, kita coba diskusi, kita sharing ya. Kalau perspektif gue nih, gue ngerasa gue ngebangun bisnis itu bukan perkara soal rame, udah rame atau masih sepi gitu. Terus kalau misalkan kita buka kedai kopi, misalnya kita buka satu bisnis gitu ya, just because karena udah banyak yang buka terus kita udahan tutup, kan nggak gitu kan ya. Jadi kalau gua ini cuma sharing ya teman-teman, teman-teman juga punya perspektif sendiri, monggo. Kalau gua ngerasa bisnis ini ya is about kehidupan gua gitu. Gua ngebangun bisnis bukan karena sekitaran gua rame bikin kedai kopi ataupun sepi. Itu bukan ukuran gua ngebangun satu usaha. Jadi dalam pandangan gua semakin rame buat gue semakin bagus gitu ya. Karena artinya potensinya ada dong bisnis ini. Bener gak? Atau potensinya masih fresh. Jadi bukannya malah makin jenuh, enggak. Teman-teman perlu sadari ya, kita buka kedai kopi itu bukan cuma jualan kopi doang. Gitu ya. Bisnis kopi, buka kedai kopi, punya kedai sendiri itu bukan cuma kita jualan kopi, terus jualan makanan, minuman, ngelayanin tomat, nggak cuma itu. Banyak potensi bisnis di sekitaran kedai kopi. Gue yakin masing-masing owner kedai kopi yang sudah buka kedai kopi, dia udah tahu nih, oh ternyata, gue bisa penghasilan dari sini ya, oh gue sumber income kok nambah ya dari sini ya. Teman-teman paham ya? Jadi gue selalu dengan semangat menginfluence teman-teman yang dunia kerja, yang lagi masih merintis karir, mungkin boleh dipertimbangkan untuk membuka kedai kopi ya. Oke, sekarang kita mulai apa yang mau gue sharing. Yuk, let's go. Bisnis kopi itu, ngebangun kedai kopi sendiri itu banyak banget tantangannya. Ya, gue punya 2 kabar buat kalian ya. Jadi tantangannya ini, mungkin kalian lagi mau mulai bisnis kopi, ditipu, dibohongin orang. Ya, ketemu konsultan tapi konsultannya nggak perform, ketemu barista tapi attitude-nya nggak bener gitu ya.
dibohongin lah supplier, vendor, dibohongin apa ya, orang katanya ahli, orang katanya jago tapi mengecewakan lu gitu. Banyak banget kendala-kendala. Lu mungkin menghadapi ormas, mungkin berhadapan sama perizinan, haki, mungkin lu berhadapan sama pajak gitu ya. Banyak kendala-kendala yang lu alamin. Lu jadi sibuk, stres, pusing sendiri, ya lu hectic gitu sendiri ya. Jadi bukannya kita nikmatin espresso malah despresso. Itu banyak kejadian teman-teman ya. Dan gua kasih kabar bahwa benar kalian akan menghadapi tantangan itu. Teman-teman akan menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan dalam membangun sebuah usaha ya. Tapi kalau cuma ini aja di semua bisnis tuh ada. Jadi gue punya 2 kabar buat kalian. Kabar buruk dulu ya. Kabar buruknya adalah tantangan-tantangan tadi ya, rintangan-rintangan, ya kesulitan-kesulitan yang yang lu hadapi nanti itu bener, lu bakal ngadepin itu. Mungkin lu dibohongin orang, ditipu teman sendiri, partner sendiri. Ya lu akan menghadapi itu semua. Ya itu kabar buruk buat kalian. Ya. Kabar baiknya, ya ini gue mau ngasih kabar baiknya. Kabar baiknya yaitu semua itu bisa diatasi dengan baik. Ya, semua itu, tantangan itu, rintangan itu bukannya dihindarin, enggak, jangan salah ya teman-teman. Kalau ada challenge di depan kita, bukan berarti itu harus kita menghindar, bukan. Tapi kita hadapin dengan baik ya, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam solusi yang kita akan lakukan gitu. Oke, yang pertama, gue menyiapkan tools lah. Gue kurang lebih dalam 4 tahun ini menyediakan tools atau alat yang bisa lu gunakan untuk menghadapi semua challenge atau tantangan itu. Yang pertama, dalam membangun bisnis kopi selama 4 tahun ini, gue menyiapkan ekosistem ya buat teman-teman pemula atau newbie yang memang baru memulai merintis kedai kopinya. Yang pertama adalah asosiasi ya, supplier, vendor yang memang kredibel. Dia teman-teman, ketika teman-teman bingung, takut ditipu, takut dibohongin, takut dicuanin ya, dikasih harga yang harusnya dapat harganya sekian, tapi karena lu pemula baru dinaik-naikin gitu ya. Nah, gue menyiapkan asosiasi supplier dan vendor yang kredibel. Teman-teman nggak perlu pusing, nggak perlu khawatir ketika butuh sesuatu, butuh supplier mesin, kopi, tools, lu butuh raw material, lu butuh alat-alat kopi yang memang berkualitas dan harganya sesuai dengan barangnya, lu udah ada sumber-sumber yang lu bisa pilih ya. Gue udah siapin itu. Jadi dalam gue membangun bisnis kopi, mungkin gue kurang lengkap referensinya, tapi ada asosiasi yang lain yang bisa ngelengkapin kita. Nah, yang kedua, gue siapin juga komunitas. Teman-teman, tadi yang pertama adalah asosiasi supplier vendor ya dalam kita membangun bisnis, baik itu tools, raw material. Yang kedua adalah komunitas. Gue siapin juga komunitasnya. Isinya orang-orang yang udah membangun bisnis kopi, sudah memulai duluan, udah buka kedai kopinya, bahkan udah punya 2, 3, 4 outlet gitu ya, berkembang. Nah, teman-teman bisa belajar sama mereka juga, nggak cuma sama gua doang, tapi sama teman-teman di komunitas bisa belajar. Sumber-sumber informasi yang gua mungkin belum nyampe ke tahap tertentu, mereka udah duluan. Jadi kita tuh bisa belajar sama-sama. Ketika menghadapi tantangan ataupun challenge yang ada di depan kita nggak sendirian, ada yang nemenin ya. Ada teman untuk berbagi. Kita bisa ngumpul bareng, kita bisa reunian, bisa diskusi permasalahan-permasalahan yang ada dalam kita membangun bisnis kopi. Ya. Nah, yang ketiga adalah mentoring. Ya, gua menyiapkan mentoring program. Ya, even gua sendiri ketika peserta ikut workshop bisnis kopi, teman-teman nggak dilepas begitu aja. Teman-teman selama butuh, lu silakan kontak gua sebagai mentor lu ataupun yang lain. Jadi nggak cuma gua mentornya, lu bisa belajar dari teman-teman yang udah duluan. Ya, teman-teman di komunitas bisa jadi mentor kalian. Kalian bisa punya akses ke mereka untuk ngobrol, untuk diskusi di kota-kota kalian yang deket aja sama kota kalian. Ya, jadi 3 itu yang gue siapin, 3 tools yang bisa teman-teman gunakan dalam membangun bisnis kopi. Tentunya dengan tools ini sedikit banyak meminimalisir ya dalam kita menghadapi berbagai tantangan dalam membangun kedai kopi. Ya, nah sebagai penutup terakhir gue akan menceritakan perumpamaan lah.
ya. Jadi ketika kita bangun sebuah bisnis kopi, kedai kopi, itu ibarat kita naik gunung. Ini contoh paling apa ya? Paling gue suka lah yang sering gue omongin di pelatihan. Jadi naik gunung itu persis banget seperti kita membangun sebuah bisnis. Pertama kita perlu persiapan dong, bawa backpack, bawa carrier, perlengkapannya, baju dan lain-lain. Lu pasti menyiapin semua itu dalam kita mau naik gunung nih. Ketika lu berjalan mulai mendaki gunung, mungkin di situ ketemu tantangan menghadapi apa ya, jalan buntu. Ya ternyata wah ada jalan buntu nih. Mungkin pada saat proses kita naik gunung lu ketemu macan ya. Ketemu beruang mungkin. Buaya ya bisa jadi lu bisa ketemu buaya di sana. Maksudnya hal-hal yang membahayakan kita lah di dalam kita proses kita naik gunung. Kita pengen ke puncak gunung kan, kita mau summit nih. Ya kita ketemu udara dingin dan ya lu pasti ngalamin tantangan itu. Tapi dengan adanya workshop atau pelatihan, Uncle Joe menyiapkan ibaratnya ada orang-orang yang udah duluan summit ngasih tahu lu gitu. Jangan ke situ, di situ ada bahaya. Di situ buntu. Ada yang ngasih tahu, dia udah meninggalkan jejak-jejak langkahnya dia untuk pemain atau pendaki berikutnya. Dia udah tetapin, oh ini jalur bahaya nih, udah jalur yang kurang baik nih. Challenge-nya nggak asik di situ tuh. Jadi teman-teman perlu paham ya. Jadi perumpamaan ini memang mirip banget sama kita bangun kedai kopi. Ya mungkin banyak perumpamaan yang lain, tapi gue sangat suka dengan perumpamaan ini. Nah teman-teman bisa belajar sama orang yang udah duluan summit, udah duluan daki. Dan mereka tuh memotivasi kalian. Ya misalkan lu di tengah jalan naik gunung, lu nanya kan, lu masih jauh gak ya? Jawaban mereka apa coba? Sebentar lagi. Bener gak? Mentor-mentor yang baik itu selalu memotivasi kalian, walaupun itu mungkin bohong ya. Kan kalau naik gunung lu sering ketemu sama pendaki yang lagi turun, masih jauh ya? Enggak kok, dikit lagi di sana, dikit lagi. Itu memotivasi kalian untuk tetap harus semangat sampai di puncak. Gitu. Ngerti poinnya ya? Nangkep ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, dalam workshop bisnis kopi lu akan banyak belajar sama orang-orang yang lebih dulu membangun bisnisnya, punya bisnis yang oke banget. Jadi kalian belajar sama yang berhasil, jangan sama yang gagal ya. Sama yang berhasil mendaki puncak gunung, yang berhasil menaklukkan gunung itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, workshop terdekat itu ada di tanggal 31 Juli ya 2022, hari Minggu, dan online-nya hari Sabtu. Teman-teman bisa daftar di sana, di link di deskripsi atau di unclejokopi.id. Silakan aja register di situ, cari dulu informasinya, gali dulu informasinya. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang lu mungkin untuk apa ya, lu mengambil keputusan, lu butuh satu informasi yang penuh. Silakan kontak gua, bisa by WA, ada di info channel ini atau di link di deskripsi. Dan lu bisa bertanya sebanyak mungkin sampai lu oke deh, gue pengen ikut workshop. Ya, gua rasa itu aja tools yang bisa gua siapin buat teman-teman. Yang bagi kalian yang mau mulai kedai kopi sendiri ya, pengen punya bisnis sendiri, pengen punya kedai kopi sendiri, boleh teman-teman bisa sama-sama kita belajar di workshop. Gua rasa itu aja sih dari gua di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.